Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Sari dengan stambuk A2512023 kelas C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Siti Rahmawati SPD MSI. Nah, saya akan menjelaskan jawaban soal UAS Kimia Fisik. Nah, berikut adalah soal UAS Kimia Fisik. Soal nomor 1, amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting, terutama untuk bahan baku pupuk. Nah, dengan reaksi N2 plus 3H2, bereaksi setimbang menghasilkan 2NH3 dengan nilai delta H sama dengan min 92 kJ. Nah, dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan bantuan katalis besi. Dan dalam skala industri, reaksi ini dijalankan pada tekanan tinggi, yaitu kurang lebih 200 atm dan juga pada suhu tinggi antara 400 sampai 500 derajat Celcius, agar reaksi dapat berjalan dengan cepat. Kemudian, soal nomor 1 bagian A, menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? Kemudian 1 bagian B, pada kondisi 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2, dari soal nomor 1 hitunglah yang bagian A, perubahan entropi delta S, delta U, dan delta A. Kemudian bagian B, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Kemudian bagian C, untuk tekanan 1 atm, pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Kemudian untuk bagian D, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Nah, untuk jawaban nomor 1 bagian A, yaitu diketahui reaksinya N2 plus 3H2 bereaksi setimbang menghasilkan 2NH3. Nah, langkah-langkah yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal, yaitu sebagai berikut. Yang bagian A, jika konsentrasi dari N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Kemudian yang bagian B, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau produk. Kemudian yang bagian C, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm, yaitu ke arah kanan. Untuk jawaban nomor 1 bagian B, yaitu diketahui reaksi N2 plus 3H2 bereaksi setimbang menghasilkan 2NH3. Nah, diketahui di sini yaitu delta H-nya sama dengan min 92 kJ dan suhunya yaitu 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Kemudian delta GF NH3-nya sama dengan min 16,7 kJ per mol. Kemudian delta GFN2-nya yaitu 0 kJ per mol dan delta GFH2-nya yaitu sama dengan 10 kJ per mol. Kemudian ditanya Kp dan Kc-nya berapa. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu untuk mencari nilai delta G, kita menggunakan rumus delta G produk dikurangi dengan delta G dari reaktan, yaitu 2 dikali delta GFNH3 dikurangi delta GFN2 ditambah delta GFH2. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu sama dengan 2 dikali delta GFNH3-nya min 16,7 kJ per mol dikurangi dengan 0 plus 0. Kemudian dihasilkan nilai min 33,4 kJ per mol. Nah, di sini diubah dulu menjadi joule dan dihasilkan nilai delta G-nya yaitu min 33,4 dikali 10 pangkat 3 joule per mol. Kemudian kita mencari ln Kp-nya. Di sini menggunakan rumus delta G dibagi dengan min R dikali T. Sama dengan delta G-nya yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya yaitu min 33,4 dikali 10 pangkat 3 joule per mol
kemudian dibagi dengan R yang kita gunakan yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, dikali dengan T suhunya yaitu 298 Kelvin. Kemudian hasil kali dari R dengan T yaitu min 2477,572. Kemudian dihasilkan nilai Ln Kp-nya sebesar 13,48 Joule per mol. Setelah mendapatkan nilai Ln Kp, kemudian dicari nilai Kp-nya. Dan dihasilkan nilai Kp yaitu sebesar 714.972,95. Setelah itu mencari nilai dari delta N, yaitu koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Kemudian dihasilkan sama dengan min 2. Nah, untuk rumus Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Kemudian untuk mencari Kc, rumusnya yaitu Kp dibagi dengan R dikali T dipangkatkan delta N. Langsung saja dimasukkan nilai Kp yaitu 714.972,95 dibagi dengan R-nya yang kita gunakan yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin dan suhunya 298 Kelvin, kemudian dipangkatkan min 2. Nah, dihasilkan dari perkalian R dengan T yaitu 24,436. Kemudian dipangkatkan min 2 dan dihasilkan nilainya sebesar 0,00168. Kemudian langsung saja dibagi Kp dibagi dengan nilai tersebut, lalu dihasilkan nilai Kc sebesar 429.139.136,91. Nah, jadi pada kondisi suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, harga Kp yang diperoleh yaitu 714.972,95 dan harga Kc-nya yaitu 425.939.136,91. Nah, untuk soal nomor 2 diketahui delta H sama dengan min 92 kJ, kemudian suhunya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Kemudian delta G-nya yaitu min 33,4 kJ per mol, kemudian Kp-nya yaitu 714.972,95. Kemudian yang ditanya yang bagian A, delta S, delta U, dan delta A. Kemudian pada bagian B, pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Kemudian untuk bagian C, pada suhu berapa jika tekanan sama dengan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Kemudian bagian D, berapa nilai delta HF NH3 pada suhu 500 Kelvin? Nah, untuk jawaban soal nomor 2 bagian A, yang pertama kita cari adalah delta S dengan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Langsung saja kita masukkan nilai delta G-nya yaitu min 33,4 sama dengan delta H-nya min 92, kemudian dikurangi dengan suhunya 298 dikali dengan delta S. Kemudian 92 dikurangi 33,4 yaitu sama dengan 58,6 dibagi dengan min 298 sama dengan delta S. Kemudian nilai delta S yaitu 58,6 dibagi dengan min 298. Kemudian delta S-nya yang dihasilkan yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Nah, untuk mencari delta H yaitu menggunakan rumus sama dengan delta U plus R dikali T dikali delta N. Nah, di sini delta N-nya yang dihasilkan yaitu sama dengan min 2.
Kemudian langsung saja kita masukkan nilai dari delta H yaitu min 92 kJ sama dengan delta U ditambah R-nya yang kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan T suhunya yaitu 298 Kelvin dan dikali dengan delta N min 2. Kemudian 92 kJ sama dengan delta U plus hasil kali semua itu yaitu min 4955,144 Joule. Nah, setelah itu diubah dulu menjadi kilojoule, yaitu delta U sama dengan min 92 plus 4,95144 kilojoule. Dan diperoleh hasil akhir delta U-nya yaitu min 87,045 kilojoule. Nah, untuk mencari delta A, yaitu menggunakan rumus sama dengan delta U dikurangi T dikali delta S. Langsung saja kita masukkan nilai delta U yang telah kita peroleh, kemudian dikurangi dengan suhunya yaitu 298 Kelvin dikali dengan delta S-nya min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian dihasilkan nilai delta A akhir yaitu min 28,4582 kJ per mol. Nah, selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 2 bagian B. Nah, di sini kita mencari nilai delta G-nya dengan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Nah, langsung saja kita masukkan nilai delta H-nya yaitu min 92 kJ per mol dikurangi dengan suhunya yaitu 500 Kelvin dikali dengan delta S-nya yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian dihasilkan nilai akhir delta G yaitu 6,3 kJ per mol. Nah, dikarenakan nilai delta G yang diperoleh itu lebih besar dari 0, yaitu sebesar 6,3 kJ per mol, maka reaksi tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Nah, selanjutnya yaitu untuk jawaban soal nomor 2 bagian C, yaitu agar spontan, maka delta G-nya harus lebih kecil dari 0. Nah, nilai delta G lebih kecil dari 0, kemudian rumus dari delta G itu yaitu delta H dikurangi T dikali delta S lebih kecil dari 0. Kemudian langsung saja delta H kita masukkan yaitu min 92 kJ dikurangi T yang belum diketahui dikali dengan delta S min 0,1966 kJ per mol Kelvin lebih kecil dari 0. Kemudian min 92 kJ plus 0,1966 T kJ per mol Kelvin lebih kecil dari 0. Nah, min 92 kJ pindah ruas ke kanan, nilainya menjadi positif 92 kJ. Jadi 0,1966 T kJ per mol Kelvin lebih kecil dari 92 kJ. Nah, untuk mencari nilai T yang lebih kecil dari 92 kJ dibagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian nilai T yang dihasilkan yaitu lebih kecil dari 467,96 Kelvin. Nah, pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia, yaitu pada suhu di bawah 467,96 Kelvin. Nah, untuk jawaban nomor 2 bagian D, yang pertama kita cari adalah delta G, yaitu dengan rumus delta G sama dengan min RT ln Kp. Nah, delta G yang kita gunakan di sini adalah delta G yang telah kita dapat dari perhitungan sebelumnya pada nomor 2B, yaitu sebesar 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Sama dengan R yang kita pakai yaitu 8,314 Joule per mol. Dikali 500 Kelvin suhunya, kemudian dikali dengan ln Kp. Kemudian untuk mencari ln Kp, yaitu sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol dibagi dengan hasil dari perkalian min RT yaitu min 4157 Joule per mol. Kemudian ln Kp yang dihasilkan yaitu min 1,52. Kemudian diubah menjadi Kp. Nah, Kp yang dihasilkan yaitu 0,22 atau disebut Kp2. Kemudian untuk mencari delta H, kita menggunakan rumus ln K
K2 dibagi K1 sama dengan delta H dikali T2 dikurangi T1 dibagi dengan R dikali dengan T2 kemudian dikali dengan T1. Nah, langsung saja kita masukkan nilai dari K2 dan K1, yaitu ln K2-nya 0,22 dibagi K1-nya 714.972,95 sama dengan delta H dikali 500 Kelvin dikurangi 298 Kelvin. Kemudian dibagi dengan R. R yang kita pakai adalah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin dan dikali 298 Kelvin. Selanjutnya, ln 3,077 sama dengan 202 dikali delta H dibagi dengan 1.238.786 liter ATM Kelvin per mol. Ln dari 3,077 dihasilkan 1,12. Kemudian sama dengan 202 dikali delta H dibagi 1.238.786 liter ATM Kelvin per mol. Nah, nilai delta H yaitu sama dengan 1,12 dikali dengan 1.238.786 liter ATM Kelvin per mol dibagi 202. Jadi delta H akhir yang diperoleh yaitu sebesar 6.868,52. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.